Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkumpul lagi di pagi yang cerah ini di ruangan virtual. Meskipun di ruangan virtual, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Oke, langsung saja. Hari ini adalah jatah presentasi yang akan dibawakan oleh Bang Zainuddin dan Mbak Marantika. Yang berjudul apa, Bang Jai? Tadi kan enggak kedengaran Ustaz apa sih? Sorry. Judulnya Praktek Pengembangan Pengembangan. Kurikulum di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap, kita buka dulu dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pemateri, pemakalah kita, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Saya share screen dulu ya. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bang Jai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang hadir di Zoom, yang mungkin belum hadir juga. Saya ucapkan terima kasih karena meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi berkenaan dengan praktek pengembangan kurikulum di Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustazah Marantika dan saya sendiri. Jadi untuk pemateri pertama akan saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Ustazah Marantika. Berkenan dengan materi ini, praktek pengembangan kurikulum di Indonesia tentunya dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya sudah sangat menggambarkan bagaimana pengertian kurikulum dan bagaimana kurikulum di Indonesia. Bahkan sudah ada yang sedikit membahas tentang pengembangannya, praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Dan pastinya pemateri-pemateri sebelumnya sangat banyak mengetahui mengenai kurikulum, dan mungkin jika kami ada hal yang terlewat ataupun yang tidak tersampaikan, sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya dan mohon bantuannya ketika ada pertanyaan nanti. Juga untuk Ustazah dan Ustadz yang sudah memahami dan terjun langsung ke dunia pendidikan, pastinya yang sudah bagian struktural dan sebagainya itu sangat memahami tentang pengembangan kurikulum. Sedangkan kami sebagai pemateri bisa dikatakan masih anak bawang lah, ya belum terlalu banyak tahu mengenai pengembangan. Tetapi ketika kami sekolah, kami kan sekolah juga tuh dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu juga kena pengembangan kurikulum di Indonesia. Walaupun kami tidak terlalu memahami secara detail apa itu kurikulum dan apa pengembangannya dan sebagainya. Tapi kami merasakan perubahan-perubahan tersebut. Dan ketika sekarang terjun ke dunia pendidikan pun sudah sedikit memahami. Nah, terus ini menurut saya materi yang cukup menarik, praktek pengembangan kurikulum. Karena sebelumnya yang dijelaskan adalah bagaimana kurikulum itu di Indonesia dan sebagainya. Tetapi ini bagaimana sih prakteknya di Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu makalah ini disusun dengan 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua karakteristik pengembangan kurikulum, yang ketiga prinsip pengembangan kurikulum, dan yang terakhir praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Kita masuk. Pertama saya pengen bahas tentang sedikit latar belakang. Pastinya kita sudah mengetahui apa pengertian kurikulum secara garis besarnya. Di sini seperti yang saya kutip, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan Indonesia. Itu pengertian kurikulum. Dan ketika kita coba telah lagi
arti dari kata pengembangan, ya, pengembangan itu adalah sebuah proses peningkatan baik secara teori ataupun secara praktek dalam pelaksanaannya. Nah, di sini disebutkan dalam slide kami, pengembangan kurikulum merupakan perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan dapat memberikan landasan isi dan menjadi pedoman pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tujuan dan tantangan perkembangan masyarakat. Dengan demikian bahwa pengembangan kurikulum ialah suatu proses perencanaan kurikulum yang disusun dengan konsep yang dijadikan pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal. Nah, di sini ada bagian yang saya kasih bold atau lebih diperjelas, itu pengertian pengembangan kurikulum yang kami dapatkan dari beberapa referensi dari siswa bisa kita pahami. Oke, selanjutnya. Berkenaan dengan, sebelum kita masuk karakteristik, tapi tidak apa-apa sudah masuk slide-nya. Sini saya cuma pengen sedikit menjelaskan dari latar belakang kami pun memasukkan beberapa seperti sejarah kurikulum di Indonesia mengalami perubahan hampir terjadi pada setiap tahunnya, karena kita tahu seperti yang disampaikan Pak dosen juga, ganti menteri, ganti kurikulum ataupun ditambahkan dan sebagainya. Nah, perubahan kurikulum terjadi melalui proses analisa yang bertahap dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945 sampai dengan 2013, dan bahkan sekarang masih ada perubahan dan seterusnya. Terus karakteristik, kita langsung saja membahas karakteristik dari pengembangan kurikulum. Karakteristik pengembangan kurikulum ada beberapa yang kami kutip dari referensi. Yang pertama, rencana kurikulum dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Pastinya ketika kita tidak hanya kurikulum, organisasi pun harus memiliki tujuan yang jelas, apalagi kurikulum yang digunakan untuk pendidikan masyarakat yang sangat jelas tujuannya, kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pastinya harus ada yang tujuan yang jelas. Yang kedua, suatu program atau kegiatan. Suatu program, sorry kayaknya slide-nya ini sedikit berbeda. Tetapi karena ini kayaknya lebih singkat, tapi mohon maaf, saya sepertinya ada yang kelewat dalam slide ini. Tetapi saya bahas sesuai dengan makalah yang sudah saya share saja ke Ustadz dan Ustazah. Selanjutnya adalah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum, karena pastinya ada prosedur juga dalam pembuatannya yang mungkin nanti dibahas di materi selanjutnya. Terus yang ketiga, rencana kurikulum yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, kebutuhan dan minat itu setiap tahun bisa berubah. Bahkan yang dari dulu saya punya kebutuhan, yang tidak punya kebutuhan, contoh ya, kalau misalnya cowok itu biasanya yang dulu tidak membutuhkan rokok ya, sekarang karena sudah edik dan kecanduan akhirnya kebutuhan. Dan contohnya yang lain minat, yang dulu saya tidak berminat masuk S2, tetapi ketika mendengar kelebihannya saya berminat. Seperti halnya itu juga siswa ya, kebutuhan dan minat siswa itu terus berubah berdasarkan waktu, karena contoh lain seperti minat ya, minat siswa itu yang misalnya cita-cita, yang dulu cita-cita pengen jadi dokter, ketika di zaman sekarang anak-anak tidak terpaku lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Contohnya seperti menjadi YouTuber, jadi artis, dan sebagainya. Sangat banyak perubahan-perubahan. Terus yang selanjutnya, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar seperti tujuan, konten, aktivitas, sumber alat pengukuran, jadwal, dan fasilitas yang menunjang. Yang nomor 5, rencana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa pengguna.
mengembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, karena karakteristik ini nih yang saya juga sering ditanyakan oleh teman-teman, mungkin teman-teman yang sering diskusi itu. Kenapa Indonesia juga tidak bisa mengikuti pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh negara-negara maju? Ya. Menurut saya sih, kenapa tidak bisa? Karena kita beda karakteristiknya dengan negara-negara tersebut. Ya. Karena Indonesia ini sangat banyak suku, budaya, dan kepulauannya, sehingga untuk menyesuaikan dengan hal-hal negara lain lakukan untuk mengembangkan kurikulumnya pasti sangat berbeda, karena bisa diterapkan di sana belum tentu bisa diterapkan di sini. Terus yang keenam, rencana kurikulum harus memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan terjadinya perencanaan guru dan siswa. Dan yang terakhir, rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan pastinya Ustaz dan Ustazah pasti tahu lah kognitif, afektif, dan psikomotorik itu seperti apa. Terus selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Di sini jika diperhatikan di slide, prinsip ada 6 secara garis besarnya, mungkin nanti dirincikan lagi. Tetapi yang kami dapatkan dari referensi ada 6. Pertama akan saya jelaskan prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Kesesuaian dan keserasian kata kuncinya dalam relevansi ini. Dan pastinya pendidikan di Indonesia sendiri harus disesuaikan dan diserasikan dengan tuntutan masyarakat. Ini biasanya sedikit berlawanan, karena bahkan masyarakat pun bisa tidak mengetahui mereka pengen pendidikan itu seperti apa ke depannya. Oleh karena itu pemerintah harus lebih perhatian terhadap masyarakatnya, lebih mengerti lah, karena banyak perbedaan di masyarakat. Seperti halnya COVID ini kan, banyak masyarakat yang pengennya offline aja, tapi karena pendidikan pelaksanaannya wajib online, akhirnya masyarakat dan sekolah biasanya berbenturan dengan hal ini. Kita lanjutkan tentang prinsip efektivitas. Prinsip terkait dengan tingkat pencapaian target, berkaitan sejauh mana rancangan program kurikulum terlaksana. Nah, tentunya ketika kita sudah memiliki suatu hal, yang pasti kita lihat efektif nggak. Bisa dikatakan berhasil, tetapi tidak efektif itu kurang berhasil menurut saya, karena efektivitas itu sangat penting. Apalagi Indonesia yang sumber dayanya banyak, tetapi terkadang bisa kekurangan. Contoh kecilnya saja, seperti alat-alat dalam pendidikan. Oke, selanjutnya prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan proses belajar yang berkaitan apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut secara optimal. Hasilnya seoptimal mungkin, tentunya dengan pertimbangan yang rasional. Nah, efektif dan efisien ini biasanya tidak hanya di pendidikan, di usaha pun sangat penting. Bahkan di diri sendiri saja, ketika melakukan sesuatu, kita berusaha untuk efektif dan seefisien mungkin dalam hal waktu, tenaga, dan dana. Kita lanjutkan lagi prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, jenis studi. Nah, ini juga berkenaan dengan tingkatannya. Contohnya bidang studi. Ketika dibuat sebuah bidang studi tetapi tidak ada lapangan pekerjaannya, itu kan istilahnya tidak bersinambung antara bidang studi dengan lapangan pekerjaan. Ataupun dari misalnya contohnya dari SMK contohnya, ketika ada teknik mesin tapi tidak ada selanjutnya mau apa,
ya kan? Apakah dia pengen melanjutkan pendidikan di bidang itu atau apa? Di negara-negara lain juga tidak menyediakan bidang studi tersebut, sehingga akhirnya tidak sinambung dan bidang studi tersebut berbeda dengan bidang studi yang lain. Walaupun mungkin ada hal bagusnya, tetapi kesinambungan ini perlu agar eh, pendidikan bisa terus terlaksana untuk seseorang ketika memilih sesuatu bidang studi. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Oh ya, untuk prinsip fleksibilitas, ini karena materinya masih panjang, akan dilanjutkan oleh Ustazah Marantika. Mungkin Ustazah Marantika bisa merespon. Hadir ya? Oke. Mungkin untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan kepada Ustazah Marantika. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Zainuddin. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip fleksibilitas. Nah, di sini prinsip tersebut itu memberikan kebebasan dalam bertindak, kebebasan untuk pendidik dalam mengembangkan program-program pengajaran, tetapi masih berpacu atau berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran yang ada, seperti itu. Itu prinsip fleksibilitas. Kemudian ada prinsip berorientasi tujuan. Nah, ini yang terakhir, langkah yang perlu dilakukan itu bagi pendidik itu adalah menentukan tujuan terlebih dahulu agar aktivitas pengajaran itu dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik itu menjadi terarah, sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai itu lebih ditetapkan seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian ini ada masuk ke materi praktek pengembangan kurikulum. Praktek ini kan merupakan sebuah penerapan, pelaksanaan seperti itu kan. Jadi di sini ada kurikulum mulai dari kurikulum tahun 1947, 1952, kemudian ada 1967, 1975, 1984 sampai dengan kurikulum 2013. Yang mana kemarin ini materi tersebut ini sudah dipaparkan gitu kan lebih jelas oleh Pak Andre kalau tidak salah. Jadi saya di sini hanya ingin mengulang kembali gitu sesuai pemahaman saya. Lanjut, Ustadz. Ya, di sini ada praktek pengembangan kurikulum di Indonesia pertama itu 1947. Jadi pertama kali diberlakukan di sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi kurikulum tahun 1952 itu fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu mencangkup moral, kecerdasan, emosional, dan keterampilan, dan jasmani. Kemudian ada kurikulum 1967. Nah, kurikulum 1967 ini menekankan pendekatan organisasi. Nah, materinya itu tercangkup mengenai kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Kemudian ada kurikulum 1975. Itu menekankan pada tujuan agar pendidik itu lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran itu dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, kurikulum tahun 1984 itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kemudian, dan memiliki 2 macam muatan, yakni muatan nasional dan muatan lokal. Jadi aspek yang paling dikedepankan dalam kurikulum 1994 ini terlalu padat sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada merosotnya semangat belajar siswa, sehingga mutu pendidikan itu semakin terpuruk dan terjadi tumpang tindih dalam pokok pembahasan mata pelajaran serta bertambahnya jam pelajaran.
dari 36 sampai 38 jam pada kurikulum 1984 itu menjadi 42 jam. Kemudian pada kurikulum 94 ini berakibat pada beban mengajar guru. Kurikulum tahun 2004 itu setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi yang mesti dicapai siswa. Kurikulum ini memiliki 4 komponen utama, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan berbasis sekolah. Kurikulum 2006 perbedaan yang paling menonjol itu adalah guru lebih memberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah yang berada. Sedangkan kurikulum 2013 itu mengharapkan siswa menjadi produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Proses pengembangan kurikulum di Indonesia itu terjadi sudah sangat banyak, membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum ini dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif. Jadi perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia sangat dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang. Jadi di sini perubahan kurikulum itu terjadi karena perubahan zaman atau tidak puas dengan kurikulum yang lama. Jadi yang paling berpengaruh atas pengembangan perubahan kurikulum ini itu ialah kemajuan dari teknologi. Kemudian semua kurikulum itu dirancang berdasarkan landasan yang sama, yakni Undang-Undang dan Pancasila. Perbedaannya itu hanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam realisasinya. Jadi perubahan kurikulum itu diadakan karena menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya udah pernah ada gitu. Jadi sebagai penyempurna atau sebagai memudahkan atau lebih lebih sederhana seperti itu untuk diterapkan di lembaga sekolah seperti itu. Mungkin sekian pemaparan saya dan Ustadz Zainuddin, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Disma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi adalah pemaparan materi tentang pengembangan kurikulum yang telah terjadi di Indonesia selama kurun waktu hampir di umur Indonesia itu sendiri ya, dari tahun 47 sampai sekarang. Nah, ada banyak tadi faktor dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Baik, kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman, para sahabat-sahabat, jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk dikemukakan. Saya buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ustadz Sofyan biasanya banyak pertanyaan ini. Kalau tidak ada, saya mau bertanya juga. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar suaranya Ustadz kita, Ustadz Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Ustadz Bisma. Tadi terkait dengan materi disampaikan Ustadz Zainuddin dan Ustazah Ardini terkait dengan perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum itu yang disampaikan yang dari tahun mungkin masa kemerdekaan kalau tidak salah tadi ya. Mungkin ingin menanyakan saja dari sisi pendapat yang bersangkutan melihat perkembangan yang ada ini, output
dari sistem kurikulum yang pernah dikembangkan di Indonesia itu pada masa dulu dengan berbagai fase pergantiannya itu kan ada, mungkin bisa dilihat outputnya itu di tengah-tengah masyarakat kita itu misalkan dari generasi satu ke generasi berikutnya itu kan biasanya secara tersirat mungkin bisa kita gambarkan lah bagaimana sistem pendidikan masa lalu dengan kurikulum yang ada dengan fase-fase beberapa kali perubahan kurikulum dengan melihat kondisi generasi-generasi yang menghasilkan itu. Nah, yang ingin kami tanyakan tadi adalah bagaimana gambaran dari generasi ke satu generasi berikutnya berangkat dari kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dari sejak sebelumnya tadi hingga sekarang menurut pendapat pemateri lah. Makasih. Oke, baik, pertanyaan yang sangat menarik. Langsung to the point, kira-kira perbedaan outputnya, perbedaan generasinya bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dengan kita sekarang itu apa? Dalam pendekatan kurikulum yang kita pelajari sehari-hari. Oke, tampung pertanyaan pertama ya. Kalau ada silakan, kalau ada yang mau melanjutkan ke pertanyaan kedua, boleh. Ada pertanyaan kedua? Tidak ada. Baik, langsung saja kita serahkan pertanyaan Ustaz Sofyan tadi kepada pemateri kita. Dipersilakan siapa duluan yang mau menjawab. Izin. Ustazah Marantika mau menyampaikan duluan atau saya aja nih? Bapak aja duluan. Emang gitu harus duluan ya cowok. Mohon maaf Ustadz Amin. Jadi saya pengen menyampaikan tadi pengembangan kurikulum lebih ke outputnya ya. Tentunya pasti kita memahami lah karena sebuah tujuan kurikulum tercipta itu kan untuk mengembangkan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Bisa kita seperti halnya dari awal kemerdekaan. Ini kan tadi pertanyaannya menurut pemateri, jadi ini menurut saya bukan teori siapa, tetapi menurut saya ya, karena pertanyaannya tadi menurut pemateri. Nah ini karena kan setiap dari kemerdekaan itu kurikulum terus dikembangkan. Yang awalnya saya yakin pada masa kemerdekaan Indonesia itu karena lama dijajah, ya kan 3,5 abad itu dijajah, pasti dibodohkan secara sebodoh-bodohnya sampai mungkin membaca menulis pun tidak tahu, ya kan, tidak ada diberi pendidikan, walaupun ada itu kalangan elit saja. Nah pastinya orientasi dulu ketika membuat pendidikan pastinya mengajarkan cara membaca dan menulis pada awalnya, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman yang dulu outputnya pengen masyarakat bisa baca dan tulis, ya kan. Terus selanjutnya mungkin dikembangkan lagi, ada mungkin seperti pembelajaran yang lebih dari membaca dan menulis ya. Mungkin lebih ke pengembangan mata pelajarannya seperti berhitung dan sebagainya. Akhirnya dan sampai sekarang pasti banyak masih kekurangan. Tetapi yang kita menjadi patokannya, output ini diharapkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia dan perkembangan zaman. Kan seperti sekarang outputnya di Indonesia sendiri yang diharapkan itu siswa yang memahami teknologi. Ya kan, apalagi di zaman sekarang semua serba teknologi. Bahkan kita sebagai contohnya mungkin seorang pengajar pun diwajibkan untuk memahami teknologi. Karena untuk menyampaikan bagaimana perkembangan teknologi yang sangat pesat. Akhirnya yang dulu orientasinya mungkin hanya membaca menulis, dan yang selanjutnya memahami dunia luar, memahami Indonesia, sumber daya, dan dunia luar. Dan akhirnya sekarang dunia sudah
era globalisasi, keterbukaan yang dulunya kita beri materi, sekarang outputnya itu siswa penasaran dengan materi yang ada, karena sekarang pengen cari materi itu mudah, ya kan? Jadi orientasinya dulu memberi materi, sekarang mengarahkan siswa untuk mempelajari materi yang tersedia di dunia digital, mungkin seperti itu, dengan batasan-batasan kurikulum, batasan-batasan yang disediakan oleh pendidikan. Maksudnya jangan merambah-rambah ke dunia yang kriminal dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya output pengembangan kurikulum itu sendiri secara keseluruhannya adalah siswa. Ya kan? Output dari pendidikan itu siswa, tapi siswa yang seperti apa? Mungkin yang pertama siswa yang awalnya tidak bisa membaca menulis, akhirnya bisa membaca menulis, yang dulunya tidak memahami dan akhirnya memahami tentang pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan, karena menurut pemerintah itu dibutuhkan. Dan pada zaman sekarang, output yang dibutuhkan itu adalah siswa yang memahami teknologi dan perkembangan zaman. Karena sekarang era digital dan juga era teknologi yang sangat cepat. Mungkin menurut saya pribadi, mungkin Ustazah Marantika ataupun Ustadz dan Ustazah lain ingin menyampaikan pendapatnya ataupun referensi yang didapatkan dari sumber-sumber. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, itu tadi sekilas jawaban oleh Ustadz Zainuddin ya, terkait output. Mungkin kalau bisa saya tambahkan di sini, dan menjadi pertanyaan saya juga, yaitu yang dimaksud output adalah mungkin lebih ke perbedaan generasi kita. Kalau kita berbicara generasi kan, anggap aja ada 3 generasi, mbah kita, bapak kita, dan kita. Nah, kalau kita membahasnya hanya pada titik teknologi, yang dulu belajar teknologi, saya juga yakin dulu juga belajar teknologi. Cuma karena teknologinya masih kurang, tidak seperti sekarang, ya sebatas itu yang dulu mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita pelajari. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini juga pertanyaan titipan dari saya, sama seperti Ustaz Sofyan. Kira-kira apa sih yang lebih jauh lagi mengenai output ini? Apa bedanya kita, apa bedanya bapak kita, dan apa bedanya mbah kita? Entah dari segi apapun itulah yang mungkin menurut pemateri yang bisa diangkat menjadi jawaban. Mungkin itu sekalian titipan juga dari saya kepada pemateri selanjutnya. Mbak Marantika mungkin bisa lebih sedikit mendeskripsikan lah. Kepada Mbak Marantika dipersilakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya akan coba untuk menjawab. Mohon izin Pak Sofyan, jika banyak kekurangan gitu, mungkin nanti bisa ditambahkan atau diperbaiki oleh ustadz-ustadzah yang lain yang lebih berkompeten seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat saya ini, kurikulum di Indonesia ini kan sering melakukan revisi karena kurikulum ini sifatnya itu dinamis. Jadi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Nah, setiap kurikulum itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tergantung pada situasi dan kondisi saat kurikulum itu diberlakukan, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, seiring berjalannya waktu mulai dari kemerdekaan sampai sekarang, itu banyak sekali mengalami perubahan kemajuan yang menjadikan kualitas pendidikan itu lebih baik gitu. Meskipun nggak 100%, tapi adalah perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi kalau mulai kurikulum dahulu itu lebih ke tradisional gitu ya, seperti masih mengacu pada kurikulum Belanda seperti itu. Kemudian mulai dari mulai dari pembelajaran di sekolah itu kan mulai dari dibelajari membaca menulis seperti yang kata Ustadz Zainuddin sampaikan, kemudian diajarkan untuk nyatet terus gitu kan, sehingga siswa itu sulit untuk mengembangkan minat mereka seperti itu dan keahlian mereka. Kemudian seiring perkembangan zaman ini dan bertambahnya tahun ini kan lebih seperti lebih
lebih kekinian seperti itu, model-model yang diterapkan lebih sederhana dan lebih canggih seperti itu, dan mudah diterapkan di sekolah. Menurut saya seperti itu sih, Ustadz. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Merantika. Saya serahkan lagi kepada Ustadz Sofyan. Gimana Ustadz Sofyan? Ada tanggapan lebih lanjut? Baik, ya secara konsep disampaikan tadi, saya dapat saja menerima. Artinya masih dalam tataran yang disampaikan itu secara tekstual, makna dari sebuah kurikulum. Tapi tadi mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz Bisma itu sebenarnya itu juga bagian dari yang ingin kami kemukakan. Gambaran perbedaan adakah secara signifikan itu yang terlihat oleh kita? Mungkin kan Bapak Ibu ini kan para guru yang langsung berhadapan dengan murid di lapangan itu mungkin bisa sedikit banyaknya ada melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Artinya bukan dari segi kurikulum itu berubah atau tidak berubah, cuma ada perubahan dari segi pola atau sikap kah dalam proses pendidikan yang berlangsung dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah kita itu. Misalnya sistem pendidikan model lama dengan sekarang, walaupun kurikulum selalu berganti, tetapi ada perbedaan itu. Nah, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari segi kondisi situasi perkembangan zaman juga. Jadi maksud kami itu kira-kira apa sih? Apakah ada sesuatu? Apakah kira-kira adakah yang ya kalau disebut membedakan ya jelas berbeda, cuma dampak atau pengaruh dari sebuah kurikulum itu terhadap perbedaan itu. Ya, saya lempar lagi ke forum ya. Mungkin saya coba menstimulus ya. Mungkin ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Anak zaman sekarang itu malas-malas. Anak zaman sekarang itu pengennya cepat. Anak zaman sekarang itu nggak tahu sopan santun, nggak punya akhlak. Nah itu sering saya dengar tuh dari kalangan teman-teman guru di sekolah gitu kan. Dan pembandingnya adalah beda sama zaman kita dulu. Nah seperti itu, selalu seperti itu. Atau misalnya di media ada kalau guru mukul muridnya maka jadi kasus, jadi viral. Selalu ada pembelaan, kalian tuh zaman sekarang anaknya manja-manja, beda sama kami dulu. Kami dulu kalau dipukul guru pulang nangis ngadu malah ditambah dipukul lagi sama bapak, kan gitu. Ada kan? Pasti kalian teman-teman juga sering mendengar hal seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan diskusi-diskusi terkait dengan masalah ini. Kira-kira apa sih perbedaan yang mencolok antara mbah kita, bapak kita, dan kita sendiri gitu, seperti itu. Berdasarkan fenomena-fenomena yang kita dapatkan sehari-hari dan celetukan-celetukan masyarakat dan guru yang salah satunya sudah saya sebutkan tadi. Kepada teman-teman ada yang mau berdiskusi ya, Mbak Emil dipersilakan. Iya, cuma menambahkan sedikit aja. Jadi saya tersentak sedikit oleh omongan Pak Sofyan yang mengatakan bahwa Inggris ini kan banyak guru pasti tahu lah ya gitu kan. Sebenarnya nggak harus guru sih sebenarnya. Itu pengalaman pribadi kita juga ya. Dan hasil pengamatan juga memang benar seperti yang disampaikan Pak Bisma tadi. Sering itu terjadi omongan-omongan seperti itu. Dan memang benar sih kalau kita amati. Nggak dengar Mbak Emil. Halo? Kurang kuat suaranya. Tes. Sudah terdengar, Bu? Ya, better. Oke. Jadi tadi saya ulang ya. Ya tadi saya setuju. Memang benar. Sekarang ini memang perbedaan generasi itu banyak dikemukakan ya seperti di medsos. Kadang membanding-bandingkan zamannya dulu saya gini. Zaman sekarang tuh anak-anak seperti ini. Dan memang benar pada faktanya ya. Apa sih bedanya kalau menurut saya sih generasi dulu itu karena memang juga didukung oleh kurikulum yang ada yang diterapkan pada zaman itu membentuk siswa, output siswanya itu adalah menjadi anak-anak yang cenderung lebih penurut, lebih suka mengikuti peraturan, kemudian lebih ibaratnya itu kurang kritis ya, efeknya jadi kurang kritis, kemudian daya kreatifnya tuh
kalau dibandingkan dengan anak zaman sekarang itu lumayan jauh lah, karena mungkin juga banyak juga efek pengaruhnya ya, kemajuan zaman dan sebagainya. Kan kita beda generasi itu pasti ya pasti berbeda gitu kan, karena pengaruhnya pun berbeda. Nah, itu positifnya mereka adalah generasi-generasi yang taat peraturan, cinta damai, tapi efeknya kurang kritis, kemudian kurang kreatif, inovatif. Nah, sedangkan yang zaman sekarang ini anak-anaknya kritis, kemudian lebih kreatif, lebih melek teknologi jelas. Kemudian negatifnya kadang-kadang suka memberontak. Kemudian itu negatifnya ya. Pasti ada positif, ada negatifnya. Kalau dilihat dari perbedaan, menurut saya perbedaan itu di situ letaknya gitu. Jadi memang outputnya itu memang dipengaruhi oleh kurikulum juga gitu kan. Walaupun kurikulum itu cuma sebagai ini aja apa namanya inputnya. Nah, sedangkan pengaruh dari lingkungan, pengaruh pada zamannya itu sangat kuat. Jadi begitu sih menurut saya. Walaupun perbedaan generasi ini ada, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu, dan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada zamannya gitu. Bisa jadi yang saya katakan kurang kreatif inovatif pada zamannya mereka sudah cukup gitu kan, karena memang zaman waktu itu yang dibutuhkan tingkat kreativitasnya hanya segitu gitu kan. Beda dengan zaman sekarang. Generasi yang kurang kreatif di zaman sekarang itu memang sangat tertinggal karena pada zaman sekarang generasi-generasi itu memang dituntut untuk bisa kreatif, inovatif dan cerdas serta kritis terhadap situasi karena memang zaman sekarang ini ya sangat kompleks berbeda dengan zaman-zaman dahulu ya. Zaman dahulu pengaruhnya yang positif lebih banyak daripada zaman sekarang sehingga anak-anak generasi zaman dulu mudah untuk beradaptasi menjadi pribadi karakter yang lebih tenang seperti itu dibanding dengan generasi sekarang yang cenderung lebih kurang tenang, berasa gerusuh, kemudian terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Itu perbedaan generasi menurut pandangan saya. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Mbak Emil. Mungkin saya coba menambahkan lagi sedikit ya. Berdasarkan juga data-data dan fenomena yang dibawakan Mbak Emil tadi. Kalau menurut saya, salah satu perbedaan mendasar adalah di pemahaman mencapai tujuannya. Kalau orang dulu diajarkan itu prosesnya. Kalau kita belajar kan zaman kita, saya juga sempat merasakan kalau kita mengerjakan soal matematika kan ditanya, dijawab gitu kan. Jadi, nah ada proses-prosesnya. Nah, kalau zaman sekarang karena perubahan informasi dan teknologi sangat cepat, maka anak-anak zaman sekarang orientasinya yaitu langsung ke hasil akhirnya atau tujuannya. Makanya disebut generasi instan, generasi cepat. Karena mau kaya aja bisa lewat jalur cepat. Jadi YouTuber cepat kaya, ya kan? Jadi pejabat bisa langsung cepat jalan tol dan sebagainya. Nah, kalau orang zaman dulu mungkin banyak lebih mengedepankan proses. Proses lalu hasil akhir, lebih mementingkan prosesnya. Prosesnya benar dan lain-lain. Lalu apakah orang zaman dulu itu tidak menjadi orang-orang pemberontak? Nah, di sini saya coba membahas apa yang ada dalam pikiran saya rasa juga tidak. Apakah berarti orang zaman dulu itu tidak kritis? Jawabannya menurut saya juga tidak, karena masalah kritis itu kan dan kecerdasan juga di zaman dulu itu juga diajarkan seperti itu. Buktinya kan kita bisa merdeka, banyak pemberontakan-pemberontakan juga zaman dulu, juga banyak demo-demo, banyak inovasi-inovasi juga yang dilakukan oleh awal-awal generasi kemerdekaan dulu. Kan pendidikan dulu kan dari kalau kita flashback ke sejarah kan dari tahun 1920-an zamannya Budi Utomo itu kan sudah mulai terbentuk generasi-generasi yang kritis gitu, memberontak dan akhirnya sampai ke kemerdekaan. Jadi kalau menurut saya pribadi masalah kekritisannya tetap zaman dulu dan zaman sekarang tetap ada. Orang-orang zaman dulu tetap kritis, tetap mencari yang terbaik, mencari pembenaran, mencari kebenaran gitu tetap ada. Dan kalau saya tambahkan dari saya pribadi mungkin lebih ke orientasinya. Orang zaman dulu tuh lebih ke proses, ke adab gitu ya, ke bagaimana caranya, dan kalau zaman sekarang lebih ke hasil. Maunya cepat, maunya cepat, maunya cepat. Seperti itu.
Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi mengenai pertanyaan pertama, mungkin bisa kita langsung skip. Kita cari lagi pertanyaan kedua atau topik kedua yang akan kita bahas selanjutnya. Ada? Nah, saya sepakat setuju dengan pendapat Ustaz Bisma. Jadi kayaknya dari segi pola pembelajaran itu, kalau masa lalu itu kan dari prosesnya yang dikedepankan. Kalau sekarang ini kan hasil kayaknya ya, hasil akhirnya itu. Nah, jadi kalau tidak disebut kritis sebenarnya tidak juga, atau tidak kreatif. Kita bisa lihat anak-anak dulu itu kritis dan kreatif juga. Contoh misalnya membuat permainan itu kan banyak macam ragam permainan tempo dulu. Nah, dari barang-barang yang sifatnya tidak memiliki nilai dalam bentuk uang, hanya cari-cari di sekitar, tapi bisa dijadikan alat untuk permainan mereka itu. Beda dengan kondisi sekarang ini kan langsung beli kayaknya, game atau alat-alat permainan segala macam itu langsung beli. Tidak dilihat dari segi proses bagaimana membuatnya itu, menciptakannya itu. Itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah clear ya, Ustaz ya, pertanyaan pertama. Kita buka lagi pertanyaan kedua atau topik kedua untuk kita bahas. Dipersilakan kepada Ustaz sekalian. Dipersilakan. Saya Ustaz. Nah, ini masternya ini. Silakan Ustaz Amin. Ustaz, saya lucu orangnya. Master saya Ustaz. Baik, Ustaz, saya mau bertanya mengenai tentang karakteristik kurikulum. Mengenai karakteristik kurikulum, sebenarnya dari dulu kan namanya karakteristik itu kan apa namanya kayak ciri khas termasuk itu ya. Nah, sedangkan Indonesia ini kan penuh dengan apa namanya seni dan budaya serta keberagaman ya. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya idealnya karakteristik yang dikembangkan dalam kurikulum ini itu apa? Kan tadi sudah dijelaskan banyak perkembangan ini ya, tapi yang saya tanyakan idealnya, kalau dari penjelasan yang tadi itu, karakteristik yang seperti apa yang harus diterapkan di Indonesia ini, yang dipakai itu seperti apa? Karena setiap orang, misalkan saya sekolah di misalkan di sekolah di suatu A sini, pasti karakteristik di situ yang akan saya bawa untuk teruskan itu. Nanti juga misalkan ada karakteristik dari ya misalkan kayak tadi lah menteri tadi, menterinya ternyata habis studi tur atau studi banding ke Singapura, akhirnya di sana tertarik dengan kurikulum yang ada di sana, akhirnya di sana yang dipakai. Seperti ada lagi nanti ketika mengacu lagi di apa namanya negara-negara lain seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan harus menyesuaikan dengan kebudayaan juga. Nah, kebudayaan yang ada di Indonesia ini tentunya tidak sama dengan kebudayaan yang ada di luar. Nah, idealnya karakteristik dari kurikulum yang dikembangkan itu apa sih? Itu aja, Ustadz Bisma, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, biar fokus ya, kita per topik gitu. Jadi kita langsung serahkan aja ke pemateri. Pertanyaan dari Ustadz Aminuddin tentang karakteristik ideal apa yang bagusnya diterapkan di kurikulum di negara kita Indonesia ini. Dipersilakan Bang Jai dan Mbak Marantika untuk menjawab. Mungkin Ustazah Marantika dulu yang jawab. Oke, kali ini ceweknya dulu ya, nggak masalah juga. Oke, mohon izin untuk menjawab. Pertanyaannya yaitu karakteristik yang ideal yang diterapkan di kurikulum, ya kan? Seperti itu Pak ya?
Pak Amin. Ya, karakteristik ideal yang diterapkan di Indonesia itu apa? Seperti apa sih kurikulumnya itu? Jadi menurut saya karakteristik yang paling diterapkan itu ialah karakteristik yang bersifat fleksibilitas, kemudian yang menekankan pada soft skill dan pendidikan karakter gitu. Karena yang sudah dipaparkan oleh Mbak Emil dan Pak Bisma gitu kan, bahwasanya kurikulum dahulu itu walaupun sederhana tetapi membentuk karakter dan pribadi siswa yang bagus gitu, yang beradab. Sedangkan semakin maju perkembangan zaman ya kan, dan semakin instan metode atau pelaksanaan yang diterapkan kurikulum di setiap sekolah, tetapi itu tidak membentuk karakter pribadi anak siswa itu menjadi baik seperti itu. Artinya apa? Artinya dia itu hanya karakternya itu berbeda gitu. Artinya kurang memberikan cerminan yang baik begitu seperti terhadap perkembangan zaman seperti itu. Seperti itu Pak, menurut saya. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Marantika. Mungkin Bang Maaf, Jai mau. Ustaz, saya mau menanggapi. Yang saya tanyakan kan idealnya kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini. Kalau itu tadi kan pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Marantika, itu tadi kan pernyataan. Semua orang itu bisa ya membuat pernyataan, menyatakan, tapi kan butuh pembuktian. Nah, seperti itu. Artinya seperti ini, Ustaz. Idealnya yang sudah tadi kan sudah banyak yang dijelaskan itu tadi, termasuk yang diulas lagi dari Ustazah Emilia sama dari Ustadz Bisma, termasuk mempunyai karakteristik. Iya, di situ iya oke di situ. Tapi idealnya itu karakteristik yang mana yang mau dipakai. Sedangkan kayak sekarang ini kan akhlak. Nanti ini sudah ada lagi ramah anak dan yang sebagainya. Nah, idealnya yang bisa diterapkan itu apa gitu loh, dengan kebudayaan yang ada di Indonesia yang di situ tidak menjadi konflik, tidak menjadi perbedaan, pertikaian dan yang lain-lain seperti itu. Oke, bisa dipahami. Insya Allah bisa dipahami oleh Bang Jai ya. Bang Jai siap menjawab ini secara tuntas pertanyaan dari Ustadz Aminuddin. Silakan Bang Jai. Bismillah, kita coba. Oke. Emang kalau Ustadz Amin ini suka menyerang saya. Baik. Seperti ada persaingan pribadi, Ustadz ya? Iya, saya sebenarnya pengennya tuh mengalah, tapi saya tidak pengen mengalah. Saya berusaha menjawab pertanyaan maksud. Karena ini kan materi kami. Mohon maaf jika memang ada kekurangan dalam jawaban ataupun pembahasan kami. Tadi kan pertanyaannya saya konfirmasi dulu ke Ustadz Amin. Ini berkenaan karakteristik kurikulum yang ideal untuk di Indonesia yang memiliki kebudayaan gitu Kak Ustadz. Saya nangkapnya gitu tadi. Iya, betul Bang. Nah, jika kita bertanya dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya kan kita ketika karakteristik itu kan tidak hanya satu, banyak karakteristik. Misalnya karakteristiknya yang seperti Pak Umar sampaikan dulu, itu karakteristik istri solehah itu yang seperti apa, itu kan tidak cuma satu tetapi banyak. Nah, oleh karena itu saya coba mengangkat karakteristik kurikulum 2013 saja, karena menurut saya kurikulum 2013 ini sudah
sudah istilahnya membaca apa keperluan masyarakat, apa keperluan budaya masyarakat di Indonesia, apa kebutuhan yang memang dibutuhkan, itu dalam pengembangannya yang di karakteristik di K13 itu, ini di sini disebutkan antara lain pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Jadi idealnya sebuah karena kurikulum itu terus berubah ya. Jadi ketika kata ideal itu bisa berubah setiap tahun. Jadi saya ambil saja K13 yang mungkin kata pakar itu idealnya di tahun ini ya, di tahun-tahun inilah. Kita nggak tahu ke depannya karena ideal itu bisa berubah, bahkan saya saja sebagai laki-laki misalnya menilai perempuan yang dulu zaman sekolah SMA idealnya itu wanita itu seperti ini bisa berubah ketika saya kuliah dan seterusnya. Sama dengan kurikulum di Indonesia. Nah, pengembangannya idealnya itu berkenaan dengan apa? Yaitu pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik siswa. Berkenaan dengan budaya, kalau kita berkenaan dengan budaya, Indonesia ini kan penuh dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tentunya sudah ditelaah, mungkin pastinya lah menurut saya. Tidak mungkin pemerintah membuat kurikulum tidak menelaah berkenaan dengan kebudayaan. Contohnya ketika kita pengen ngambil kurikulum dari luar pun kita harus mengambil yang sebisanya kita ambil saja, tidak bisa sepenuhnya karena setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, ya kan? Tidak ada Indonesia itu negara yang paling luar biasa karena memiliki kebudayaan ras suku dan budaya yang sangat sangat melimpah ya. Akhirnya ketika membuat kurikulum pun harus memperhatikan hal itu dan akhirnya di K13 karakteristik yang ditekankan adalah pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, untuk mungkin lebih jelasnya prakteknya di Indonesia ketika pengajaran saya mungkin tidak terlalu banyak tahu karena saya ini bisa dikatakan anak bawang. Mungkin nih ada senior-senior saya mungkin bisa menyampaikan di K13 sekarang ini idealnya seperti apa sih kurikulum itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf nih karena sedikitnya pengetahuan pemateri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Bisma ataupun Ustazah yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Marantika dan Bang Jai. Saya coba menambahkan ya. Tadi ada sempat disinggung oleh Mbak Marantika kalau nggak salah waktu menyampaikan materi, yaitu berkenaan tentang prinsip Pancasila. Tadi seingat saya ada Mbak Marantika menyebut tentang prinsip Pancasila. Entah dia di bagian mana ya. Nah, mungkin menurut saya itu sudah menjadi jawaban atas pertanyaan dari Ustadz Aminuddin tentang kriteria apa. Nah, jadi yang jelas tidak boleh bertentangan dengan landasan negara kita yaitu Pancasila. Dan juga kalau kita berbicara masalah budaya gitu kan ada tadi di kurikulum di penjelasan juga di materi kalau tidak salah kurikulum 94 ya, kurikulum tahun-tahun 90-an tuh ada dijelaskan oleh pemateri bahwa di situ di salah satu utamanya tuh tentang muatan lokal. Nah, salah satu bahan utama kurikulum yaitu penguatan muatan lokal yang orang Jawa belajar bahasa Jawa, yang orang Balikpapan belajar bahasa Balikpapan dan sebagainya kan. Nah, mungkin di situ adalah salah satu bentuk program kurikulum yang menjunjung budaya seperti itu.
Dan kan kurikulumnya juga berkembang sampai saat ini kita juga masih ada programnya muatan lokal tersebut yang berbasis agama, ada muatan lokal agama ya kan, yang madrasah ada madrasah gitu. Jadi intinya selama tidak bertentangan dengan Pancasila maka saya yakin semuanya ideal. Ideal semuanya bagi Indonesia. Itu mungkin tambahan dari saya pribadi. Bagi teman-teman mungkin ada tanggapan dan lainnya, atau bagi Ustadz Aminuddin dipersilakan memberi tanggapan terlebih dulu. Oke Ustaz, terima kasih. Memang biasa di luar jawabannya, luar biasa jawabannya. Jadi ya memang ini yang saya cari jawabannya. Jadi kurikulum 2013 yang disusun oleh pemerintah itu untuk nasional, tapi masih tetap ada muatan lokal. Termasuk kalau di Jawa pakai bahasa daerah, Jawa Trilubis, bahasa-bahasa daerah-daerah itu kan harus diketahui setidaknya anak-anak yang di situ. Meskipun ya nantinya tidak tahu anak itu akan bertugas ke luar negeri atau ke luar daerahnya itu, tapi setidaknya punya ciri khas dari daerahnya itu dan mengetahui. Misalkan kayak ya pokoknya di daerah-daerah itu kan pasti banyak hal yang di Banjar mungkin dengan bahasa Banjarnya pasti dia itu harus tahu di situ kebudayaannya di situ seperti apa. Kadang-kadang yang menjadi perbedaan-perbedaan itu kan karena tidak menerima dan tidak bisa menerima dari budaya orang lain. Akhirnya seolah-olah ya merendahkan kebudayaan orang lain. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah lagi ya antara kalian ya, antara Ustadz Aminuddin dan Bang Jai sudah clear. Silakan teman-teman kalau ada tanggapan masih dipersilakan untuk membahas topik yang kedua ini. Masih saya beri kesempatan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita masuk ke topik pembicaraan baru ya. Kami buka topik pembicaraan baru, pertanyaan baru, dipersilakan bagi Ustadz Ustazah yang ingin melemparkan isu diskusi kita selanjutnya. Ustadz Tasbih, Ustadz Darmawan, kalau ada Bang Kausar, Bang Eko, biasa Bang Eko banyak ini kalau masalah diskusi ini. Karena jiwa mudanya masih bergelora ini. Adakah Bang Eko ini kayak gelap gitu ya? Cek Bang Eko. Tidur kayaknya nih. Ada teman-teman dipersilakan. Ayo kita baru diskusi selama 1 jam nih. Nggak terasa ya sudah 1 jam berlalu. Kalau saya nanya lagi boleh Ustaz? Saya beri waktu sampai 3. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih ke Ustadz Amin lagi ya. 1. Terima kasih Ustaz. Bu Sinta, ini cocok sama Bu Sinta ini karena langsung praktisi utama di lapangan ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dibahas. Tidak ada? 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Berarti kita tanya Ustadz Amin lagi. Silakan Ustadz Amin. Baik. Selanjutnya yang mau saya tanyakan itu mengenai kendala yang menonjol dari perkembangan kurikulum itu apa sebenarnya? Apa sarana prasarana atau fasilitas atau apalah yang menjadi kendala paling menonjol dalam perkembangan kurikulum itu? Itu aja Ustaz. Oke. Sepertinya hari ini Ustadz Amin sangat bersemangat ya. Apa motifnya? Apakah ingin jadi kita merusak harus tahu, atau Ustaz. Gimana gitu? Tapi bagus. Ya. Bukan Kendala. Ustaz, Iya. bukan merusak saya. Tapi saya ingin masuk di situ juga. Ya, ingin menjadi. Karena saya kan bagian dari kalian semua. Iya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Bagian yang kendala. tidak terpisahkan. Nah, ya, betul. Bagian yang tidak terpisahkan. Kendala apa yang muncul dalam proses pengembangan kurikulum? Ini menarik ini. Silakan Mbak Marantika, Bang Jai. Coba jawab. Bang Jai sepertinya siap ini. Izin ingin menyampaikan. Ini mungkin menurut sudut pandang saya ya, berkenaan dengan pertanyaannya tadi apa Ustadz? Bang Bisma? Kendala. Kendala apa yang akan muncul dalam proses pengembangan kurikulum? Kurang lebih gitu. Jadi saya ada satu hal yang sangat saya perhatikan itu menjadi kendala, yaitu ini bukan dari sistem pengajaran karena menurut saya guru-gurunya sudah profesional, istilahnya strukturalnya sudah baguslah dalam artian yang di bawah. Tapi yang saya pengen perhatikan itu kendalanya ketika ada perubahan kepemimpinan, yaitu menteri misalnya, presiden, akhirnya menterinya diganti, itu menurut saya sangat kendala ketika mengembangkan kurikulum karena nanti dirombak lagi. Menurut saya sih itu yang sangat saya perhatikan karena saya merasa lucu saja karena perubahan itu setiap menteri pasti dirubah dan seterusnya. Akhirnya yang di bawah ini saya pasti tahu lah kalau misalnya pengajar ataupun sekolah-sekolah itu ketika ganti, mungkin ya, karena saya juga belum lama terjun ke dunia pendidikan, tapi pernah sekolah juga karena tuh perubahan-perubahan terus seperti buku yang berubah, seperti LKS dan sebagainya, sistem pembelajarannya. Itu karena berangkat dari pergantian pemerintahan atau menteri biasanya. Dan juga untuk kendalanya seperti ini juga, kalau yang baru-baru ini yang berkenaan dengan pandemi. Ini kan kendala yang tidak diduga-duga. Ketika sudah Pak Nadiem sudah pengen rencana ini, akhirnya pandemi, dan akhirnya terkendala di kurikulum yang memang sudah disiapkan untuk pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja sih yang secara garis besarnya saya tangkap. Mungkin masih banyak lagi untuk di sini kan banyak nih yang restruktur ataupun yang pengajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ketika ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Bisma. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus dari Bang Jai ya. Langsung lugas, tegas, dan dapat kita pahami dengan baik. Oke, Mbak Marantika mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba sedikit menjawab. Jadi kendala, ya kan? Kendala. Jadi kalau permasalahan kurikulum itu memang silih berganti. Kalau masalah kendala ini, jadi harus ada kerjasama antara guru dan rekan yang lain gitu, kayak seperti musyawarah, seperti di MGMP seperti itu. Nah, kemudian yang saya tangkap juga permasalahan atau kendala seperti adanya pelaksanaan penerapan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kan syarat untuk menerapkan kurikulum tersebut itu kan harus yang mendaftar itu kan yang memegang akunnya itu kan kepala sekolah gitu kan. Nah, umur kepala sekolah itu harus enggak lebih berapa ya, 60 atau berapa gitu. Nah, sedangkan ada dalam sebuah lingkup pendidikan umur kepala sekolah itu udah lebih dari 65. Nah, itu kan merupakan suatu kendala tuh bagi penerapan kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Seperti itu sih, Pak, menurut saya. Oke, bisa dimengerti. Masuk ke fenomena kita sehari-hari. Saya kembalikan ke penanya, Ustadz Aminuddin. Bagaimana, Ustadz? Ada tanggapan lebih lanjut?
Oke, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Clear lagi ya. 2 masalah sudah hari Ya. ini yang ada di unek-uneknya Ustaz Amin sudah clear. Ya, Lagi oke, artinya masih. kendala-kendala itu kan sesuai dengan kondisi di tempatnya masing-masing ya. Intinya kan tadi di situ. Jadi Oke. kendala-kendalanya di situ. Ya mungkin kendalanya Mas Zainuddin kenapa kok sampai sekarang juga ini kan maksudnya apa namanya masih belum menikah, mungkin ada di kendala di internalnya sendiri, termasuk di kurikulum ini sendiri yang apalagi nasional ini ya. Ya, mungkin di situ ya. Oke, terima kasih jawabannya. Baik. Aminuddin sudah membawa personal ya. Lumayan panas kita hari ini. Oke teman-teman, silakan sahabat-sahabat. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, ini sudah pukul 11.14, mungkin kita tutup kuliah kita kalau tidak ada. Ada? Saya hitung sampai 3. Daripada kita diam-diaman kan, sudah kita tutup aja persiapan sholat zuhur. 1, 2, 3. Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kepada pemateri ada yang ingin disampaikan terakhir kalinya, kesimpulan mungkin, atau hal-hal yang menarik lainnya yang belum sempat disampaikan tadi. Kalau ada masih dipersilakan sebagai penutup. Saya cuman pengen nyampain aja terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah membantu menjawab dan bertanya dan juga memperhatikan dan hadir khususnya di perkuliahan hari ini. Karena kami rasa materi kami sangat kurang dan juga jawaban kami masih kurang telah ditambahkan oleh Ustadz dan Ustadzah lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bisma. Oke, terima kasih. Mbak Marantika, aman ya? Ikut aja ya? Oke, ikut. Memang cewek itu, diamnya cewek itu ngikut berarti artinya. Oke, kalau tidak ada lagi, sudah di penghujung waktu, kita sudahi saja materi dan presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keilmuan baru, khususnya tentang pengembangan kurikulum di Indonesia. Oke, saya selaku moderator juga undur diri karena sudah tidak ada yang dibahas lagi. Apa ya? Ada pantun ya biasa tuh kalau perpisahan ya. Emang udah ketemu lagi ntar. Ya? Lupa saya pantunnya. Burung pelikan di rumahnya Ustadz Asbih. Cukup sekian dan terima kasih gitu ya. Mungkin gitu kalau kata orang-orang MC gitu. Oke, saya tutup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.